Di pedesaan Meksiko, seorang pemulung bernama Manuel menemukan ujung tombak terbungkus bendera Nazi di reruntuhan sebuah gereja tua. Ujung tombak kemudian terungkap sebagai tombak takdir. Manuel menjadi kerasukan dan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Di Los Angeles, detektif okultisme, John Constantine dipanggil oleh Pastor Hennessy untuk menangani seorang gadis kerasukan setan yang mencoba menerobos ke bumi, yang seharusnya tidak mungkin dilakukan di bawah aturan tetap antara Tuhan dan Lucifer untuk jiwa manusia. Setelah melihat keadaan gadis yang kerasukan, si John memulai ritual pengusiran setan. Berbekal pengalaman di bidang perdukunan, John berhasil mengeluarkan dan menjebak setan yang merasuki gadis itu ke dalam sebuah cermin dan melemparkannya keluar kamar apartemen, hingga hancur berantakan. Setelah kerjaannya kelar, si John lalu pergi ke dapur apartemen itu untuk merokok. Tanpa sengaja dia menemukan gambar tombak takdir yang menempel di tembok. John lantas mengambil gambar itu. John kembali bertemu Pastor Hennessy. John yang merasa gangguan iblis itu belum berakhir pun memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut. Tanpa mereka sadari, dari lantai atas Baltazar mengintai mereka. Jadi si Baltazar ini adalah setengah iblis yang bisa berkeliaran di bumi. Di tempat dan waktu yang berbeda, seorang gadis cantik terbangun dari tidurnya. Dia bernama Isabel, pasien rumah sakit jiwa. Disebutkan, ia mengalami gangguan halusinasi. Malam itu dia merasa mendapat bisikan yang menyuruhnya pergi ke atap gedung rumah sakit jiwa tempatnya dirawat, menikmati semilir angin lalu terjun bebas dari atap gedung itu, alias bundir. Keesokan harinya John terbangun sambil batuk-batuk. Ia mendatangi dokter dan didiagnosa terkena kanker paru-paru parah akibat kebiasaan merokoknya, dan hidupnya terindikasi akan segera berakhir, alias koit. Di rumah sakit yang sama, detektif cantik Angela Dodson mendatangi TKP kematian Isabel yang loncat dari atas gedung tadi malam. Saudara kembarnya, detektif Angela Dodson menolak untuk percaya bahwa Isabel, seorang Katolik yang taat, akan bunuh diri. Di waktu yang lain John bertemu tanpa sengaja dengan Angela di gereja. Keduanya mempunyai tujuan masing-masing. Detektif Angela menemui pastor untuk membujuknya agar gereja mau melakukan pemakaman terhadap Isabel. Namun sayangnya ditolak karena Isabel dianggap mati karena bunuh diri. Sementara si John kemudian bertemu dengan setengah malaikat yang bernama Gabriel. Dia meminta Gabriel untuk penangguhan hukuman dari kematian yang akan datang dari kanker paru-paru yang disebabkan oleh merokok berkepanjangan. Gabriel menolak, memberitahu si John bahwa dia mengusir setan karena alasan egois dan tidak dapat membeli jalannya ke surga, karena pernah mencoba untuk bunuh diri. Keduanya bertemu kembali ketika pulang. Si John menggerutu sendiri soal Gabriel, sementara Angela cuma memandang risih pada John. John berlalu pergi dalam hujan menghiraukan cas yang berteriak memanggil namanya. Di tempat berbeda, Pastor Hennessy tengah menyelidiki berita-berita mengerikan yang mungkin ada kaitannya dengan campur tangan iblis. Tak lama kemudian dia menemukannya di koran yang ternyata berita kematian Isabel. Angela yang pulang ke apartemennya langsung menyelidiki rekaman CCTV, berharap menemukan sebuah petunjuk di sana. Namun ternyata tidak ada yang salah dengan rekaman tersebut. Sampai ketika sedang larut dalam kesedihan, dia mendengar suara Isabel yang menyebutkan nama Konstantin. Dia pun menuliskan nama Konstantin pada secarik kertas. Sementara itu, John rupanya sedang dalam perjalanan ke bar Papa Midnight. Namun di saat John sedang merenung di bawah siraman air hujan itu, tiba-tiba saja datang kekuatan iblis menyerangnya. John bertarung sengit dan kewalahan, namun untungnya, iblis berupa sekumpulan serangga itu malah hancur tertabrak mobil. Setelah diserang oleh iblis, si John pergi ke Papa Midnight, seorang dukun terkenal yang menjalankan klub malam yang berfungsi sebagai tempat netral di mana makhluk campuran tidak harus menyembunyikan diri. Midnight tidak percaya klaim John tentang iblis yang menyeberang. John lalu pergi setelah bertukar kata-kata bermusuhan dengan Baltazar si setengah iblis. Di apartemennya, detektif Angela datang menemui John dan memintanya untuk membantu menyelidiki kematian saudaranya. Setelah itu, mereka diserang oleh iblis bersayap yang diyakini si John mengincar Angela.
Lalu dengan kemampuannya, si John mengirim kembali iblis itu ke neraka, dan si John pun setuju untuk membantu. John Constantine secara singkat memindahkan dirinya ke neraka melalui kepemilikan pribadi Isabel, yang berupa seekor kucing dan melihat Isabel terkutuk untuk menghidupkan kembali bunuh dirinya selamanya. Sebagai bukti, dia bisa mengembalikan gelang rumah sakitnya. Di tempat lain, Pastor Hennessy menyelidiki mayat Isabel dan menemukan tanda misterius di pergelangan tangannya. Balthazar menenggelamkannya dalam alkohol sebelum dia dapat memberitahu John, tetapi Hennessy menciptakan kembali tanda itu dengan menusuk telapak tangannya sendiri dengan pembuka botol sebelum dia mati. Di tempat lain di waktu yang tidak jauh berbeda, John dan Angela makan nasi goreng bersama di kedai pinggir jalan. Rupanya John sangat kelaparan setelah tur singkatnya ke neraka. Di situ John menceritakan kepada Angela bahwa dia dapat melihat sifat asli dari keturunan campuran. Dia bunuh diri untuk menghindari penglihatannya sewaktu remaja, dan jiwanya dikirim ke neraka. Tapi dia dihidupkan kembali oleh para medis 2 menit kemudian. Untuk dosa mengambil nyawanya sendiri, jiwanya masih dikutuk untuk pergi ke neraka, begitu dia mati. Angela baru akan menceritakan kisahnya saat tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan itu rupanya dari kepolisian soal kematian Pastor Hennessy yang baru saja terjadi. Tubuhnya masih terbaring di lantai minimarket saat John dan Angela ke sana. Si John pun langsung melihat pesan terakhir Pastor Hennessy untuknya. Rupanya ia melukai tangannya untuk membuat pesan itu. Pesan tersebut berupa suatu simbol. John langsung memontak rekannya, Biman yang berada di suatu tempat, untuk mencari tahu soal simbol tersebut. Mendadak John meminta untuk melihat tempat kematian Isabel. Keduanya memeriksa kamar Isabel di rumah sakit dan menemukan petunjuk yang ditinggalkan di jendela, hanya diungkapkan oleh Angela dengan bernapas di atasnya, yang menunjuk ke sebuah kutipan dalam kitab neraka. John lalu meminta bantuan Biman, yang memberitahu mereka bahwa tanda itu milik putra Lucifer, Mammon. Kutipan tersebut menyatakan bahwa Mammon akan berusaha untuk mengklaim bumi sebagai kerajaannya sendiri. Untuk menyeberang, Mammon membutuhkan paranormal yang kuat dan bantuan dari Tuhan. Ketika sampai di sana, John dan Angela menemukan mayat Biman ditelan oleh segerombolan lalat. Kemudian scene beralih memperlihatkan lelaki kucel di awal film yang masih terus berjalan. Ia yang dibawa pengaruh kekuatan aneh dari tombak takdir yang digenggamnya, lalu mencuri mobil dan langsung menuju Los Angeles. Masih di tempat itu, Angela meminta John membukakan mata batinnya. Ia ingin melihat apa yang dilihat oleh Isabel. Angela memiliki karunia yang sama tetapi menekannya, dan sekarang merasa bersalah karena dia tidak menguatkan visi Isabel, karena takut akan perlakuan yang diterima Isabel. Atas desakan Angela, John membangkitkan kembali kemampuan psikisnya melalui pengalaman mendekati kematian. Dia segera bisa melihat seseorang datang ke sana tepat sebelum Biman tewas. Angela lalu berlari menuju tempat Biman dan menemukan sebuah koin. John mengenali koin itu sebagai milik Balthazar. John segera mempersiapkan senjata untuk menyerang Balthazar. Ia pun diantar Angela ke tower di mana Balthazar berada. Sebelum pergi, John memberikan sebuah jimat pelindung, dan meminta Angela tetap berada di mobil. Di lantai atas, si John langsung menembakkan senjatanya. Tujuan John sebenarnya mencari tahu bagaimana iblis Mammon bisa menyeberang. Balthazar menyerang balik dan sempat membuat John kewalahan. Namun rupanya si John mengeluarkan senjata rahasia dan menghajar Balthazar hingga bonyok. Sementara itu Angela mulai tidak sabar menunggu. Ia lalu menyusul ke atas, dengan meninggalkan jimat pemberian John di mobil. John lalu mengancam Balthazar untuk memberitahu bagaimana Mammon menyeberang. Balthazar yang sekarat pun menyerah dan mengatakan jalannya adalah dengan tombak takdir. Namun di saat terakhir Balthazar mengatakan kalau misinya adalah mengincar Angela. John lalu menembaknya dan pergi dari situ. Setelah itu datang sosok misterius mendekati serpihan tubuh Balthazar yang sudah awur-awuran itu. Sosok tak terduga yang selama ini bekerja sama dengan Balthazar. Si John dan Angela pun pergi untuk rencana selanjutnya. Saat itu John menyadari Angela tidak memakai jimat yang ia berikan.
Lalu Angela merasa ada yang aneh. Tiba-tiba saja tubuhnya ditarik menembus tembok. John mengejar namun gagal. Angela dibawa oleh kekuatan misterius dan hilang di kegelapan malam. Si John meyakinkan Midnight bahwa iblis melanggar aturan. Dengan bantuan Midnight, John mengetahui bagaimana tombak takdir muncul dan juga lokasi Angela saat ini. Chas Kramer, asisten si John, bertindak cepat mempersiapkan persenjataan untuk berperang melawan pasukan iblis. Papa Midnight lalu mendukung mereka dengan doa. Scene pun beralih saat Angela dibawa terbang melewati gedung-gedung lalu dijatuhkan ke kolam di mana Isabel bundir. Sementara itu John pergi dengan taksinya Chas Kramer menuju ke sana. Sementara itu di kolam, pria Meksiko yang membawa tombak takdir itu tiba-tiba muncul. Angela lalu menembaknya namun tidak berpengaruh sama sekali. Pria itu lalu menyergap Angela. John dan Kramer yang sudah sampai di sana lalu berpisah. Kramer mempersiapkan air suci yang bisa melemahkan pertahanan iblis melalui tangki air pemadam kebakaran. Sementara John langsung menuju ruang ritual yang dijaga oleh puluhan iblis. Ia menyalakan korek dan membuat air pemadam api pun keluar deras mengguyur para iblis di sana. John lalu menembaki mereka, menghancurkannya satu persatu. Chas Kramer lalu bergabung dengan John. Sementara Angela ditenggelamkan dan kesadarannya lalu terhubung ke neraka. Di sana Mammon memakainya untuk jalan ke dunia. Ketika masuk ke ruangan sebelah di mana Angela berada, rupanya semua sudah terlambat. Mammon sudah berhasil merasuki tubuhnya. John bersama Chas berhasil menangkapnya. John yang dibantu asistennya itu berusaha keras mengeluarkan Mammon dari tubuh Angela. Ketika mereka hampir berhasil, John menyaksikan entitas tak terlihat membunuh Chas. Di sana John lalu mengeluarkan sebuah jurus yang mengungkapkan musuh tak terlihat itu. Tanpa disangka muncul Gabriel, si malaikat yang lalu menginjak si John. Ternyata selama ini Gabriel telah berkhianat dan membantu rencana iblis Mammon. Ia membenci perlakuan Tuhan terhadap manusia. Dan Gabriel berencana melepaskan neraka di bumi untuk menyingkirkan mereka yang dianggap tidak layak dari kasih Tuhan. Si John tentu saja bukan tandingan setengah malaikat seperti Gabriel. Dan dengan mudahnya ia dihempaskan dengan sebuah tiupan. Gabriel pun bersiap menggunakan tombak takdir untuk membebaskan Mammon. John yang sudah tidak berdaya hanya bisa meratap dan berdoa pasrah. Di luar pilihan, si John lalu mengiris pergelangan tangannya. Saat John kehabisan darah, Lucifer datang untuk mengumpulkan jiwanya secara pribadi. John memberitahu Lucifer tentang rencana Mammon untuk mengklaim dunia sebagai kerajaannya dan peran Gabriel dalam rencana itu. Lucifer tidak setuju menentang aturan yang sudah dijanjikan dan Lucifer pun bergegas menggagalkan kebangkitan Mammon. Dihadapkan oleh Lucifer, Gabriel mengancam untuk memukul dia atas nama Tuhan. Namun, serangan terhadap Lucifer tidak terjadi. Hal tersebut mengungkapkan bahwa Gabriel tidak lagi memiliki perlindungan Tuhan karena perbuatannya. Lucifer lalu membakar sayap Gabriel, membuat Gabriel panah, dan mengirim Mammon kembali ke neraka. Ia lalu mengabulkan permintaan si John sebagai tanda terima kasih. John lalu meminta pada Lucifer agar melepaskan jiwa Isabel dari neraka dengan ditukar oleh jiwanya. Lucifer pun menyetujuinya. Lucifer lalu menarik tangan John untuk membawanya ke neraka. Namun tiba-tiba saja tubuh John menjadi berat sampai si Lucifer pun tak mampu menyeretnya. Bersama itu datang cahaya surga mengangkat si John. Lucifer menyadari bahwa pengorbanan yang dilakukan si John rupanya menghapuskan dosanya dan mengangkatnya ke surga. Lucifer tidak terima dengan hal itu apalagi si John mengejeknya dengan mengacungkan jari tengah. Lucifer lalu menggagalkan kematian John agar ia tidak jadi pergi ke surga. Ia mengambil penyakit kanker paru-parunya agar si John terus hidup dan berkesempatan membuat kesalahan lagi. Lucifer pun pergi, sementara si John menemukan bahkan luka di tangannya telah hilang. Ia langsung menghampiri Angela yang juga telah sadar. John lalu mengamankan tombak takdir. Kemudian Gabriel yang sudah dipecat sebagai malaikat muncul dan memprovokasi John untuk membunuhnya. Namun si John tidak melakukannya dan hanya menghadiahinya bogem mentah. John lalu pergi bersama Angela meninggalkan sang Fallen Angel tersebut. Di lain waktu, John kembali bertemu Angela di atas sebuah gedung. Ia menyerahkan tombak takdir agar disimpan oleh Angela.
Film ditutup dengan memperlihatkan John yang mengunjungi makam Chas Kramer. John yang sudah berhenti merokok meninggalkan koreknya di atas nisan Kramer. Saat hendak pergi, Kramer pun muncul dengan sayap lalu melesat terbang ke langit.